Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardensyah Panji Utama, SPD MPD, dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan luar biasa di Universitas PGRI Argopuro Jember, yang mengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dengan kode mata kuliah 03.015. Bobot SKS perkembangan peserta didik yaitu 2 SKS, termasuk kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Dalam silabus dijelaskan CPL 1 sampai CPL 4. CPL 1 yaitu mampu menunjukkan sikap peduli, inklusi, dan menghargai keberagaman peserta didik, yaitu S2. Kemudian CPL 2 mampu menguasai konsep dasar perkembangan peserta didik sebagai dasar pengambil keputusan pendidikan, itu P1. Kemudian CPL 3 mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam konteks pelayanan pendidikan inklusi, yaitu KU2. Kemudian CPMK 2 mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dan remaja, yaitu P2. Kemudian CPMK 3 menjelaskan karakteristik perkembangan mulai dari fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik, yaitu P2. Dan CPMK 4 yaitu mampu menganalisis permasalahan remaja dan implikasinya dalam pendidikan, yaitu KU2. Kemudian sub CPMK 1 adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian perkembangan dalam konteks psikologi dan pendidikan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. 3. Mahasiswa mampu membedakan pendekatan-pendekatan dalam studi perkembangan. Kemudian sub CPMK 2 ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan faktor internal dan perkembangan, misalnya faktor genetik dan biologis. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan, misalnya lingkungan, keluarga, sekolah, dan budaya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan pengaruh masing-masing faktor pada tahap perkembangan anak dan remaja. Kemudian sub CPMK 3 ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kognitif peserta didik berdasarkan teori perkembangan, misalnya Piaget dan Vygotsky. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik perkembangan sosial dan emosional peserta didik serta implikasi terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghubungkan perkembangan fisik, sosial, dan kognitif kebutuhan pembelajaran adaptif. Kemudian sub CPMK 4 ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaitkan permasalahan remaja
dengan hambatan belajar di kelas. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan isu-isu umum yang dialami remaja di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan implikasi pendidikan dan permasalahan remaja dalam konteks layanan pendidikan inklusif. Kemudian materi pembelajaran dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ada 11. Yang pertama adalah konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Yang kedua, konsep perkembangan. Yang ketiga, konsep dan tugas perkembangan. Yang keempat, karakteristik perkembangan fisik dan psikologi masa remaja serta implikasi dalam pendidikan. Yang kelima, karakteristik perkembangan kepribadian masa remaja serta implikasi dalam pendidikan. Yang keenam, karakteristik perkembangan sosial masa remaja serta implikasi dalam pendidikan. Yang ketujuh, karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja serta implikasi dalam pendidikan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ada smart TV, laptop, PPT, modul ajar, buku, dan artikel. Kemudian metode pembelajaran di mata kuliah ini ada ceramah, small group, kelompok, kemudian diskusi, kemudian discovery training, kemudian BJBL. Kemudian teknik pembelajaran di sini ada tes perform, tes tulis, dan observasi. Kemudian karakteristik penilaian tugas, di sini ada tugas rasum, tugas observasi, tugas unjuk kerja, tugas kelompok terstruktur, UTS sebesar 20% dan UAS sebesar 25%. Baik, terima kasih. Saya akan menunjukkan pembelajaran di kelas sebagai syarat utama untuk mengikuti sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kemenristek Dikti gelombang 1 tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat semuanya dan siap mencari ilmu di perkuliahan ini. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan konsep dan tugas perkembangan ini, kita flashback ke materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kita belajar tentang mata kuliah perkembangan ya. Ada yang tahu pengertian dari perkembangan tersebut? Angkat tangan. Perkembangan. Ya. Perkembangan itu kalau seingat saya itu bertambahnya kemampuan baik secara kognitif, dari segi emosionalnya, terus sama dari ini cara berinteraksinya. Oh iya.
Bagus. Ada lagi? Ada lagi yang menjawab? Nah itu apa, perkembangan itu bisa dikatakan sebagai kualitatif. Perkembangan sama artinya kualitatif. Nah itu ada yang lain menambahkan? Gak ada? Ya terima kasih. Kita memasuki perkuliahan konsep dan tugas perkembangan. Nah di sini asal mula dari konsep dan tugas perkembangan itu mulai dari lahir sampai dia meninggal. Nah itu yang dinamakan. Nah ini ada perkembangan sosial, emosi, kognitif, terus bahasa tadi ya. Nah itu yang ini yang dinamakan sebagai aspek perkembangan di sini. Nah di sini dari 1, 2, 3, 4, 5 dari ke-6 perkembangan tersebut. Nah ini kemudian dari para ahli psikologis membagi jadi beberapa bagian yang disebut sebagai tahapan perkembangan. Ya, tahapan perkembangan. Dari tahapan ini muncul dari sini ada tugas perkembangan masa kanak-kanak, remaja, masa usia sekolah, remaja, dewasa sampai lansia. Ya, gitu. Ini ada ciri-cirinya. Nah, kalau misalnya dalam tugas perkembangan ini misalnya di masa kanak-kanak apabila tugasnya terpenuhi, dia akan mempunyai rasa kebahagiaan gitu. Kebahagiaan. Nah, kalau terpenuhi, kalau tugas perkembangan ini tidak terpenuhi, nah ini bisa menimbulkan rasa kekecewaan atau ketidakkebahagiaan. Misalnya ini dalam tugas perkembangan, karena masa kanak-kanak dia kan harus belajar berbicara, belajar berjalan. Nah, kalau memenuhi akan menimbulkan rasa kepuasan atau kebahagiaan dalam dirinya sendiri maupun dari orang tua. Nah ini dari satu dan yang lainnya tugas perkembangan itu sendiri. Ini pengertian dari tugas perkembangan itu ada dua. Yang pertama dari Holbrook itu tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola perilaku sesuai dengan perkembangan, misalnya masa usia SMP ke SMA itu mencapai perkembangan yang bertakwa gitu. Terus kemudian ini sebagai perjalanan hidup. Nah ini adalah perkembangan ini sebagai tujuan atau perjalanan hidup seseorang. Apakah dia mampu gitu dalam mencapai perkembangan tersebut. Tujuan dari dari perkembangan itu ada sebagai petunjuk untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh masyarakat pada usia tertentu. Nah ini misalnya dalam masa remaja kan kita dituntut untuk bisa bersosialisasi ya, terus
cara di depan publik, terus berakhlak mulia, salah satunya gitu. Terus memberi motivasi. Nah, ini motivasi dalam diri, apakah kita bisa melakukan perkembangan gitu. Terus menunjukkan apa yang mereka hadapi, misalnya tindakan apa yang diharapkan dari mereka pada perkembangan berikutnya. Perkembangan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada kematangan fisiknya. Ini apabila berhasil, ini menimbulkan kebahagiaan, keberhasilan atau kematangan. Bisa digunakan istilah itu, kematangan. Ada 3. Nah, ini ada kematangan fisik. Nah, ini harus dicapai di setiap tugas-tugas perkembangan. Ada belajar berjalan, terus tingkah laku, bergaul, gitu. Sama jenis atau non itu laki-laki maupun perempuan, gitu. Kemudian ada tuntutan masyarakat secara kultural. Apa itu kultural? Kebudayaan. Misalnya ada belajar membacakan, setiap orang ada membaca, menulis, berhitung, dan berorganisasi. Nah, ini yang berorganisasi penting bagi kehidupan kita. Nah, dalam berorganisasi kita bisa bersosialisasi, menambah wawasan dan lain sebagainya gitu. Kemudian tuntutan dari dorongan dan cita-cita di dalam individu sendiri, yaitu memilih pekerjaan dan memilih teman hidup seperti pasangan gitu dan lain sebagainya, atau teman berbicara gitu. Kemudian ada ini 4 jenis tugas perkembangan yang dialami oleh manusia. Itu ada, tadi sudah saya jelaskan, ada kanak-kanak, masa usia sekolah, remaja, dewasa. Dewasa dibagi 2, ada dewasa muda dan dewasa madya. Ada tugas perkembangan pada masa kanak-kanak yang seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya belajar berjalan. Ini dimulai dari 0 sampai 15 bulan. Nah, ini mulai dilatih sedikit-sedikit kemampuan belajar berjalan. Dengan usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Nah, usia sekolah di sini ada SD ya. Yang belajar memperoleh keterampilan berpikir. Contohnya seperti belajar bergaul dengan teman sebaya. Nah, ini memilih teman yang ingin ditemani, apakah itu baik, ya diseleksi itu. Baik memainkan peran. Nah, itu ada biasanya di sekolah itu para siswa kalau di sekolah para siswa menulis, membaca gitu. Kalau di rumah membantu orang tua membersihkan tempat tidur, seperti itu. Kemudian tugas perkembangan masa remaja.
12 sampai 18 tahun. Remaja ini setelah SD, SMP maupun SMA. Ini ada 10. Ini ada 10 kemandirian, misalnya mencapai kemandirian sosial dari orang tua dan orang dewasa lain. Nah, ini apa? Bisa disebut sebagai orang apa, terbuka, membuka wawasan, membuka apa, lawan bicara. Dari tugas perkembangan remaja tersebut ada memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan itu sebagai tugas dari masa dewasa akhir 18 tahun gitu. Kemudian remaja di sini ada 2 menurut Depdisnas, ada SMP dan SMA. Nah, SMP itu salah satunya untuk mencapai perkembangan diri sebagai seseorang yang bertakwa. Kalau SMP, jadi apa, masih labil, masih mencari jati diri, ya. Tuh. Kemudian apa, tugas perkembangan SMA. Nah, ini sudah matang dari seorang yang bertakwa. Nah, itu kematangan harus lebih berhasil, mempunyai etikat, mempunyai berbudi luhur gitu, mempunyai sifat baik itu. Kemudian tugas perkembangan masa dewasa. Nah, ini ada dibagi menjadi 2. Yang terakhir masa lansia, masa dewasa diri dini atau muda, madya atau akhir. Ini ada 2. Yang akhir tadi mempersiapkan suatu pekerjaan, ya, mempersiapkan suatu pekerjaan. Nah, itu yang dewasa akhir. Kalau dewasa muda itu berkembang, mencapai perkembangan diri sebagai seorang yang bertakwa. Terus kalau kemudian masa perkembangan masa lansia itu seperti kayak persiapan hari pensiun, terus mempersiapkan hari akhir. Nah, tugas perkembangan masa remaja serta implikasinya. Nah, ini pendidikan di luar maupun di dalam sekolah. Kalau di luar kan kita mengenal masa kanak-kanak dan lansia. Masa kanak-kanak itu bisa diperoleh dari pembelajaran di orang tua, di lingkungan sekitar gitu, hereditas atau lingkungan masyarakat gitu. Sama masa lansia, ya. Kalau masa usia sekolah, ya kita belajar di sini karena teman sebaya begitu. Nah, ini ada usaha membentuk minat dan kemampuan yang dikaitkan dengan cita-cita kehidupan. Tuh. Kemudian kesimpulan, perkembangan adalah proses dari berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya berhubungan antara fisik, sosial. Ini tadi aspek, meliputi aspek ini fisik, sosial, emosi, bahasa, karir juga berkesinambungan. Kemudian perkembangan bersifat bertahap antara satu dengan yang lainnya gitu.
dipengaruhi oleh faktor bawaan maupun bawaan dari diri maupun lingkungan atau eksternal itu sendiri. Kemudian pendekatan pembelajaran di sini sebagai calon guru semuanya ya. Ya, sebagai calon guru PLB di sini lebih menghargai perbedaan individu satu dengan yang lainnya. Misalnya yang di belakang sama di depan, perbedaan individunya kan ada itu. Kemudian ini pendidikan inklusif, guru lebih menghargai dan mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, itu terus kemudian perkembangan ada dua, yaitu ortogenetik dan fisiogenetik. Kalau ortogenetik itu perkembangan secara bertahap, ini teratur. Nah, ini berarti memunculkan kebahagiaan, kematangan, keberhasilan kalau ortogenetik. Kalau fisiogenetik itu perkembangannya diloncat-loncat begitu. Sekarang itu ya, ada yang dipertanyakan sebelum melanjut? Misalnya Pak, untuk anak SMA gitu kan Ya. Dia itu kan harusnya sudah memiliki kematangan dalam segi kayak tujuan selanjutnya di perkuliahan, cita-cita dan lain-lain gitu ya. Tapi kan ada banyak anak-anak remaja di dalam aspek remaja itu, mereka itu tiba-tiba kehilangan minat dalam belajar gitu. Kalau ditanya tentang cita-cita itu, mereka itu kan ditanya kayak tidak tahu, ikut-ikutin apa aja. Itu apakah bisa dikatakan sebagai kegagalan dalam perkembangannya? Itu masih meraba-raba ini kan harus bersifat bertahap dan teratur dan yang dipengaruhi oleh interaksi bawaan dan lingkungan. Hereditas itu mungkin masih meraba-raba terbawa dengan teman sebayanya atau faktor bawaannya, misalnya tidak masih goyang-goyang begitu cita-citanya gitu, kurang memantapkan gitu pilihannya. Ada lagi? Sudah? Ya, terima kasih. Nah, ini untuk daftar rujukannya ada Hurlock yang tadi. Ini rujukannya ada Sambil 5, ada Hurlock tentang perkembangan sepanjang rentan kehidupan. Nah, ya rentan kehidupan ya ini tahapan atau fase ini. Hurlock, terus Santrop, John, terus papilla, terus dan kemudian erection. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.